is objective and sincere to say the Quran cannot be the work of a man. Tiga ilmuwan barat yang masuk Islam, setelah melakukan penelitian. Kemuliaan dan kebesaran Al-Quran, banyak menguak fenomena alam, dan ditemukan faktanya, setelah ribuan tahun lamanya. Menurut sebagian orang, hal tersebut di luar nalar logika. Tetapi, itulah Al-Quran, sebaik-baiknya kitab yang diturunkan langsung, oleh pencipta alam semesta, yang maha mengetahui. Sehingga wajar, apabila isi kitab suci ini, terdapat kisah peristiwa masa lalu, dan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Mengakui kebesaran kitab suci Al-Quran, tidak sedikit para ilmuwan yang menjadi beriman, setelah menemukan korelasi, antara hasil penelitiannya dengan yang tertulis dalam Quran. Berikut 3 nama di antara para ilmuwan, masuk Islam setelah meneliti. 1. Maurik Bucaille. Beliau merupakan seorang ilmuwan barat, asal Perancis, yang menjadi fenomenal, lantaran mengucap 2 kalimat syahadat, setelah menemukan kebenaran Al-Quran, di tengah penelitiannya. Sebagai pemimpin ahli bedah, dan penanggung jawab utama, atas penelitiannya tentang mumi Fir'aun. Profesor Dr. Maurik, beserta tim menemukan sisa-sisa garam yang melekat pada mumi Fir'aun. Hal tersebut menandakan bahwa, penyebab kematian Fir'aun adalah, tenggelam di laut. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, bertahun-tahun yang lalu, jauh sebelum adanya penelitian sains, Surah Al-Baqarah ayat 50, sudah lebih dahulu mengungkapkannya, yang artinya, dan, ingatlah, ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Fir'aun, dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Begitu pula dalam surah Al-A'raf ayat 136, yang artinya, kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu. Konon, dijelaskan pada teori sebelumnya, bahwa jasad mumi, ketika baru dikeluarkan dari laut, segera diberi balsem agar awet. Tetapi ilmuwan yang lahir 19 Juli 1920 ini, merasa ganjal dengan logika tersebut. Pikirnya, jasad mumi yang sudah tenggelam lama, bertahun-tahun lalu di dalam laut ini, tidak mungkin memiliki kondisi sangat baik. Bahkan, lebih baik dibanding mumi lainnya. Akhirnya, ia mengkaji riwayat Fir'aun, dari berbagai kitab, serta menemui sejumlah ilmuwan autopsi muslim, dan diberitahu mengenai salah satu ayat Al-Quran. Ia menemukan bahwa, apa yang diteliti sudah memiliki jawabannya, dalam Al-Quran. Seperti bunyi ayat Al-Quran Surah Yunus, ayat 92. Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah, dari tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian, tidak lama berselang setelah ia menemukan fakta dalam Al-Quran, dan merilis laporannya yang berjudul, Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern, akhirnya ia memutuskan masuk Islam. Yang kedua, Jacques Cousteau. Ilmuwan asal Perancis yang ahli dalam oceanographer, dan ahli selam terkemuka, Jacques Cousteau, mengaku memeluk agama Islam setelah melakukan eksplor bawah laut, dan menemukan beberapa kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut. Menurutnya, air tersebut seakan memiliki dinding, atau membran, untuk membatasi keduanya. Hingga pada akhirnya, ia bertemu dengan profesor muslim, dan menceritakan fenomena itu.
Profesor itu memberitahu kepadanya bunyi ayat Al-Quran yang berbicara tentang bertemunya dua lautan, yaitu pada surat Ar-Rahman, ayat 19 dan 20. Yang bunyinya, dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing, Quran surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, Chosteo kagum, dan kemudian memeluk Islam, hingga wafatnya, pada 25 Juni 1997, di Paris. Ketiga, Fidelma Oleari. Fidelma, seorang ahli neurologi, asal Amerika Serikat, yang mendapatkan hidayah, lalu memeluk Islam, pasca meneliti saraf otak manusia. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa beberapa urat saraf di otak manusia tidak dapat dimasuki darah. Sedangkan di saat yang sama, Fidelma meyakini bahwa setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah cukup agar berfungsi secara normal. Namun, ia menemukan bahwa darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak kecuali dengan melakukan gerakan sujud, seperti dalam gerakan salat yang dilakukan umat Muslim. Hal tersebut menunjukkan, apabila seseorang tidak melakukan salat, maka otak tidak dapat menerima darah yang cukup untuk bisa berfungsi secara normal. Maka, dalam penelitiannya tersebut, beliau menemukan fakta bahwa hanya orang Muslimlah yang rutin melakukan sujud kepada Tuhannya, hingga akhirnya beliau pun memutuskan menjadi mualaf. Demikianlah kisah tiga ilmuwan Barat yang masuk Islam setelah melakukan penelitian dengan keahliannya masing-masing. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan dapat kita petik hikmahnya. Amin ya rabbal alamin.